Kalau judulnya adalah merangkai asa, maka saya tadi menemukan bahwa bukan orang Indonesia sedang berputus asa kemudian menyusun kembali asanya. Yang sekarang sedang ditimpa oleh masalah tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan yang disebut merangkai asa adalah Indonesia adalah tempat di mana dunia akan mencari solusi-solusi dan penyelesaian ke Indonesia. Dunia sedang punya permasalahan dan mereka lari ke sini untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kurang sopan, agak ngerampok-ngerampok sedikit. Tapi hakikatnya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Mereka lari ke Indonesia, Amerika, Cina, Israel, Jerman, Korea. Mereka datang ke sini karena mereka punya masalah dan hanya Indonesia yang bisa menyelesaikan masalah di dunia ini. Kalau yang bersama saya ini teman-teman dari Taman Ismail Marzuki, IKJ, apa yang mengagumkan. Tapi teman-teman ini bukan seniman. Mereka berada dalam ritme yang sangat kompak, dalam jumlah yang sangat massal, kolosal, dan mereka merangkai Indonesia seolah-olah mereka adalah pemain yang sudah terlatih bertahun-tahun padahal baru 2 minggu berlatih. Betul, 2 minggu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, pementasan malam hari ini, apalagi karena terjadi di lembaga pemasyarakatan, itu adalah cermin kecil dari Indonesia yang besar. Ini bangsa luar biasa. Sedangkan mereka yang di dalam penjara saja mampu melakukan seperti ini. Jadi kalau suatu hari kita masuk neraka, kita bikin surga di dalam neraka itu. Karena apa saja yang orang Indonesia itu bergerak jadi tari, ngomong jadi lagu, ya kan gitu. Apalagi bergerak dia jadi tari, dia berbicara jadi lagu, dia melukis menjadi alam semesta penuh warna-warni, dan itu semua tadi adalah kekayaan dari seluruh mosaik ribuan kumpulan budaya Republik Indonesia. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, kalau ibarat hidup atau dunia ini adalah matahari, maka Indonesia adalah cahayanya. Kalau dunia adalah gula, maka Indonesia adalah manisnya. Kalau dunia adalah lautan, maka Indonesia adalah gelombangnya. Jadi Indonesia ini tidak perlu menolong dirinya sendiri karena mereka sangat tangguh. Justru mereka yang akan menolong seluruh dunia, dan Indonesia akan tiba saatnya beberapa tahun lagi akan mulai memancarkan cahaya mercusuarnya untuk seluruh dunia. Ya, oke. Teman-teman sekalian, kalau orang Indonesia tidak perlu berputus asa, tidak bisa putus asa. Orang Indonesia tidak mungkin putus asa, tidak mungkin stres. Taruh dia di tengah hutan, dia akan tetap menciptakan keindahan dan kegembiraan. Taruh dia di dalam sel-sel penjara, mereka tetap adalah orang yang tangguh dan indah. Indonesia tidak perlu ditakutkan untuk menderita atau untuk stres, tidak ada stres. Yang stres hanya orang-orang di luar Indonesia. Kalau orang Indonesia, penderitaan ditaklukkannya, penderitaan dikalahkan oleh dia, kesedihan dikalahkan oleh dia, kesepian pun tidak bisa. Selalu ketawa-ketawa dalam keadaan sepi kayak apapun. Iya Mas. Lihat ini wajah mereka ini. Orang-orang di Amerika, di Eropa yang dalam keadaan kaya, dalam keadaan makmur, dalam keadaan enak hidupnya, wajahnya tidak segembira mereka yang ada di dalam sel-sel penjara. Jadi saya betul-betul bangga, bersyukur. Hujan seperti ini tidak ada masalah. Saya cuma ingin ngomong khusus kepada anak-anak saya semua ini. Tidak apa ya, Bapak-bapak, saya mohon izin. Yang pertama, gimana cara menjelaskannya, agak serius ini. Jadi
Kalau Anda punya kesulitan, kalau Anda merasa ditimpa oleh sesuatu yang gelap, sesuatu yang berat, sesuatu yang apapun lah dalam hidup ini, itu Anda tahu nggak bahwa Anda tidak akan pernah mati? Kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan kehidupan tanpa kematian. Yang disebut mati itu hanya es yang berubah menjadi air, atau air yang berubah menjadi uap, kemudian uap dalam cuaca dingin akan menjadi es kembali. Jadi Anda tidak akan pernah mati. Jadi Anda jangan pernah putus asa dan tidak ada masalah. Anda hidup abadi. Allah menyediakan 2 keabadian, namanya kholidina fiha abada. 2 kali. Surganya ada 4 macam. Dan jangan dipikir neraka adalah tempat di mana api saja terus Anda dibakar. Kalau Anda jasad begini dibakar, itu berarti Anda dalam waktu 3 menit sudah mati. Anda tidak akan mati di neraka. Yang disebut neraka adalah kehidupan yang serba salah. Berbuat baik bertengkar, membangun Indonesia bertengkar satu sama lain. Setiap orang mengaku Bhinneka Tunggal Ika, setiap orang mengaku benar. Itu yang disebut neraka. Nah, di luar sana, di luar penjara, itu mereka berlatih menjadi penghuni neraka. Tapi di dalam penjara, di dalam keadaan yang penuh neraka, Anda semua telah membangun surga pada malam hari ini. Semua serba harmonis, semua serba kompak. Tidak semua manusia bisa menyesuaikan diri dengan ritme. Anda tadi itu semua seperti seniman. Orang Indonesia itu seniman bisa, ya. Saya senang sekali. Teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, Anda tidak akan pernah mati. Anda hanya akan dipindah oleh Tuhan ke dalam bentuk yang baru, ke dalam wilayah yang baru. Jadi Anda tidak bisa absen. Anda jangan bunuh diri, karena jangan dipikir kalau Anda bunuh diri itu terus mati. Enggak. Anda tetap sadar siapa Anda tetap bisa melihat teman-teman Anda tetap bisa melihat dunia. Anda tidak bisa absen, Anda tidak bisa bolos, Anda ditunggu sama Tuhan. Nah, saya doakan Anda ditunggu sama Tuhan dalam kehidupan yang abadi itu, ya. Banyak orang yang di dalam penjara belum tentu salah, dan banyak orang di luar penjara yang sangat banyak salah. Betul enggak? Saya tidak mempersoalkan itu. Saya tidak ngomong politik, saya tidak ngomong manipulasi hukum, saya tidak ngomong apa-apa. Tapi Anda ini manusia Indonesia. Kalau ibarat, jadi Anda ini gennya manusia itu Anda ini. Ngerti gennya. Jadi kalau dunia itu adalah manusia, maka Anda adalah nyawanya. Indonesia adalah nyawanya. Jadi kumpulan kemampuan-kemampuan tertinggi pada manusia ada pada manusia Indonesia. Jadi Indonesia akan memimpin dunia. Indonesia akan menjadi kapten kesebelasan seluruh dunia. Buktinya Anda semua ini. Ini ada yang dari mana tadi? Dari mana aja? Dari Maluku Utara, Sumatera Utara. Dan saya sering datang ke LP-LP di mana-mana. Dan saya tidak menemukan di seluruh dunia ada LP yang sangat indah dan penuh kegembiraan. Malah LP-nya seperti pesantren, pesantrennya lebih sedih daripada yang di LP. Saya tanya sama Anda, lebih baik mana kelakuan manusia di dalam LP apa di luar? Ayo dilihat. Di dalam LP Anda melakukan keburukan apa? Apa? Kalau yang Islam sholatnya rajin, pengajian rajin, nyuri susah, korupsi punya siapa? Jadi di dalam LP ini betul-betul pesantren yang suci, di mana orang berdisiplin sejak pagi buta sampai malam hari. Mereka berada dalam kelakuan yang sangat baik. Kalau Anda nanti terlalu lama di sini, Anda pasti tidak ingin keluar, karena di luar sana lebih rusak, tak karu-karuan, betul enggak? Tapi saya tidak akan mendoakan mudah-mudahan Anda terus-menerus selama hidup di sini, enggak. Ya teman sekalian ya. Oke, jadi saya kira itu yang bisa saya kemukakan kepada Anda semua. Tapi sebagai manusia, Anda ini sudah berlatih menjadi penghuni surga. Jadi kalau di neraka itu hidupnya sama dengan di surga, cuman serba salah. Gini salah, gitu salah, ya. Keburukan seseorang disyukuri oleh yang lain, itulah neraka. Kekalahan seseorang
dirayakan oleh orang yang lain. Kemenangan seseorang dikutuk oleh yang lain, itulah neraka. Nah, Anda tadi membangun harmoni, di mana setiap gerakan, di mana setiap langkah, di mana setiap warna, setiap bunyi mendukung satu sama lain di dalam keseimbangan dan harmoni yang luar biasa. Itulah surga. Jadi Anda sudah berlatih untuk menjadi penduduk surga, dan insya Allah Anda akan jadi pengurus RT, RW nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tepuk tangan kepada pemrakarsa dan penyelenggara dan yang menangani, sutradara dan semuanya. Kita tepuk tangan untuk mereka. Waktu saya pasti tidak banyak, tapi intinya saya bersyukur, dan ini mendadak saya alhamdulillah bisa ke sini, dan saya bukan siapa-siapa dan tidak penting-penting amat saya ini bagi Anda. Saya tidak ada masalah bagi Indonesia dan dunia. Saya yang punya kebutuhan kepada Anda. Kalau saya diundang presiden, jangan dipikir saya pasti mau, tapi diundang oleh orang-orang yang seperti Anda ini, saya pasti mau. Sekarang Anda gantian bersedekah, tepuk tangan untuk mereka semua yang menyaksikan kita. Saya doakan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Engkau selalu mengatakan dan berjanji kepada hamba-Mu, ya Allah, bahwa Engkau akan selalu melapangkan dada mereka. Engkau akan selalu memperkuat mereka untuk menanggung bebannya, dan Engkau selalu siap untuk mengurangi beban mereka. Engkau selalu, ya Allah, menyertakan kemudahan pada setiap kesulitan, ya Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan Engkau berjanji akan senantiasa meningkatkan derajat mereka di hadapan sesama manusia dan di hadapan-Mu, ya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang Engkau datangkan bersama-sama dengan kemudahan, tidak sesudahnya tapi bersamaan dengannya. Maka anak-anakku semua, apa yang sudah Engkau yakini sebagai kebaikan dan kebenaran, kerjakanlah, teruskanlah, bertandanglah. Hanya saja jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Tuhanmu. Jangan berharap kepada aku, jangan berharap kepada kiri kananmu, jangan berharap kepada pemerintahmu, jangan berharap kepada bangsamu, jangan berharap kepada siapapun saja. Anak-anakku, berharaplah di dalam hatimu hanya kepada yang menunggumu kelak untuk bercinta denganmu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumidz zalimin, fansurna 'alal qaumil fir'aunin. Ya Allah, cahayailah mereka, cahayailah semua yang hadir pada malam hari ini, ya Allah. Tentramkanlah keluarga mereka masing-masing, tenangkan hati mereka masing-masing, rukunkan siapapun yang bersentuhan secara sosial di antara mereka, ya Allah. Dan murahkanlah rizkimu untuk mereka, ya Allah. Dan Engkau tidak membiarkan mereka sengsara, ya Allah. Engkau tidak membiarkan mereka disentuh oleh kejahatan apapun, karena Engkau akan mengirimkan malaikat-malaikatmu untuk melindungi mereka. Dan malam ini Engkau tambahkan jumlah malaikat untuk mereka di atas ubun-ubun mereka, di kedua pundak mereka, di tangan kanan dan kiri mereka, kokoh di kedua kaki mereka, serta di belakang punggung mereka. Engkau tambahkan malaikat sehingga dalam keadaan apapun, di dalam apa di luar penjara, di dalam sel atau di luar sel, dimanapun mereka berada, ya Allah, Engkau senantiasa mengiringi mereka, Engkau senantiasa menggembirakan hati mereka, Engkau senantiasa memberikan energimu, sultanmu untuk mereka, sehingga mereka akan menjalani apapun tidak tergantung keadaannya, tapi tergantung kepada kekuatan mereka atas cintamu yang tidak pernah berhenti. Engkau ayamkan dan taburkan ke dalam ubun-ubun dan jiwa mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya mohon maaf atas segala kalimat-kalimat yang mungkin salah, yang mungkin sembrono, yang mungkin tidak tepat, yang mungkin kebablasan dan seterusnya. Tapi percayalah bahwa aku datang ke sini karena cintaku kepada Indonesia melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat dan saya mohon kepada Allah saya akan ketemu Anda lagi segera entah di mana. Boleh di Maluku Utara, boleh di Pontianak, boleh di Surabaya, boleh di Medan, boleh di mana. Ya Allah pertemukan kami semua. Bagi saya Anda adalah al-mutahabbina fillah. Al-mutahabbina fillah adalah orang-orang yang tidak punya hubungan darah, tapi mereka bersaudara satu sama lain, seolah-olah mereka punya hubungan darah. Al-mutahabbina fillah adalah orang-orang yang dikumpulkan Tuhan di dalam nasib yang sama, sehingga mereka menjadi lebih bersaudara dibanding sebelumnya dan lebih bersaudara dibanding kepada yang lain-lainnya. Engkau akan nikah secara kemanusiaan dari dunia sekarang sampai kelak di surga. Saya mohon kepada malaikat Malik, tolaklah mereka untuk masuk neraka, karena mereka sudah membayar semua kesalahannya di bumi ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf, kul indhalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dan bermanfaat itu milik Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, bersyukurlah kepadanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.